Hello, how are you today? Mem Bayu harap teman-teman kelas 6 semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan tetap bersemangat ya. Oke teman-teman, kali ini Mem Wahyu akan menjelaskan chapter yang kelima, yaitu chapter yang terakhir tentang folklore atau cerita rakyat. Tentunya teman-teman semuanya sudah banyak yang tahu ya, cerita rakyat Indonesia ada banyak sekali. Oke, sambil teman-teman buka di buku basic chapter yang kelima, di situ sudah tertulis beberapa folklores. Oke, sambil dibuka buku basicnya, yuk kita lihat. Yang pertama ada Sangkuriang. It is from West Java, dari Jawa Barat. Teman-teman tahu ya, di Jawa Barat ada namanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, cerita Sangkuriang ini adalah legend about Tangkuban Perahu. Ini adalah cerita legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Secara singkat, jadi Sangkuriang ini menyukai ibunya sendiri, tapi dia tuh sebetulnya tidak tahu ya kalau itu ibunya, yang bernama Dayang Sumbi. Nah, untuk menolak Sangkuriang, Dayang Sumbi memintanya untuk membuatkan perahu dalam satu malam. Tapi ternyata gagal dan akhirnya Sangkuriang menendang perahu itu hingga terbalik dan terbentuklah Gunung Tangkuban Perahu. Oke, selanjutnya yang kedua ada Malin Kundang. It is from West Sumatra, dari Sumatera Barat. Sudah tahu ya, karena ini ceritanya sangat terkenal sekali. It is about rebellious son, anak yang durhaka kepada ibunya. Kemudian Toba Lake, it is from North Sumatra. Ini adalah legenda terbentuknya Danau Toba. Jadi ada wanita yang asalnya dia tuh dari ikan dan dia diperistri seorang nelayan yang bernama Guru Sahala dengan syarat jangan menceritakan kalau dia sebenarnya adalah seekor ikan. Nah, ternyata seiring waktu berjalan, Guru Sahala itu terbawa amarah ketika anak-anaknya mengantarkan makanan, tapi akhirnya di tengah perjalanan makanannya dimakan oleh anak-anaknya. Jadi dia marah dan menyeletuk, "Dasar kau anak ikan, you are the daughter of fish." Akhirnya karena melanggar janji, istrinya pun marah dan akhirnya terjadilah hujan dan petir dan terbentuklah Danau Toba. Kemudian ada si pahit lidah. It is from South Sumatra, dari Sumatera Selatan. Selanjutnya ada Batu Menangis. It is from West Kalimantan, dari Kalimantan Barat. Kurang lebih ini ceritanya sama ya seperti Malin Kundang, cerita tentang anak yang durhaka. Kemudian Timun Mas, it is from Central Java, dari Jawa Tengah. Ini tentang keberanian seorang gadis mengalahkan a giant atau raksasa. And then we have Roro Jonggrang from Yogyakarta. It is about the legend of Prambanan Temple. Ini adalah cerita legenda tentang terbentuknya Candi Prambanan. And then we have Si Pitung. It is from Jakarta. Ini adalah legenda a hero ya, legenda pahlawan dari Betawi. And then we have Keong Mas. It is from East Java. Kemudian ada Kebo Iwo. It is from Bali. It is about a greedy giant, tentang raksasa yang sangat serakah dan suka makan ya. Oh ya, ini juga adalah legenda terbentuknya Batur Lake atau Danau Batur. Kemudian kita juga ada Cendrawasih. It is from Papua. I don't know exactly the story. Mem Wahyu kurang tahu ya untuk detail ceritanya. And then the last one we have Sigarlaki and Limbat. It is from North Sulawesi, dari Sulawesi Utara. Untuk cerita tentang
Sigar Lagi and Limbat kalian bisa baca ya di buku basic itu ada. It is about an honest servant, tentang pelayan yang jujur. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada beberapa contoh percakapan sederhana tentang folklore. Yang pertama kita lihat, do you know Sangkuriang folklore? Yes, I do. Where is it from? Dari mana? It is from West Java. What does it tell about? Ini menceritakan tentang apa? It tells about a son who loves his mother. Ini menceritakan tentang anak laki-laki yang mencintai ibunya. And then, let's see number 2. Kita lihat nomor 2. Mom, do you know Malin Kundang folklore? Keliru ya, itu harusnya gambarnya anak dan ibu itu harusnya. Oke, kita lanjutkan. No, I don't. Where is it from? It's from West Sumatra. Ini berasal dari Sumatera Barat. What does it tell about? It tells about a rebellious son. Menceritakan tentang apa? Oh, ini menceritakan tentang anak yang durhaka. Oke teman-teman, selanjutnya adalah catatan adjectives atau kata sifat. Di dalam folklore atau cerita rakyat, pasti kita akan menemui banyak sekali kata sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Ada kind, baik, friendly, ramah, patient, sabar, polite, sopan, honest, jujur, humble, rendah hati, wise, bijak, smart or clever, pintar, diligent, rajin, strong, kuat, bad or ugly, buruk, wicked, jahat, arrogant, sombong, petulant, pemarah, rebellious, durhaka, tricky, licik atau cerdik, liar, pembohong, lazy, malas, greedy, serakah atau rakus, kemudian ada weak, lemah. Silahkan teman-teman catat ya dan dihafalkan. Selanjutnya ini juga ada sedikit catatan tentang cerita rakyat. Bisa teman-teman tuliskan juga di catatan. Bawang putih, bawang merah. Story about good girl and a bad girl. Moral value atau pesan moralnya adalah be kind to your family. Baiklah kepada keluargamu. Kemudian ada Malin Kundang and Batu Menangis. It is a story about rebellious son. Kalau Batu Menangis, anaknya anak perempuan ya. It is about rebellious daughter. Moral value-nya adalah don't be rebellious. Kemudian The Legend of Toba Lake. It is a story about how Toba Lake was formed. Bagaimana Danau Toba terbentuk. And then moral value, don't break your promise. Jangan melanggar janji. Seperti Mem Wahyu ceritakan tadi, karena si Sahala melanggar janji kalau dia tidak akan menceritakan kepada anaknya bahwa ibunya adalah seekor ikan. Selanjutnya ada Keboiwo. It is about a greedy giant in Bali. Moral value-nya adalah don't be greedy. Next we have Kancil dan Buaya. It is a story about tricky mouse deer, kancil yang cerdik, and greedy crocodile, buaya yang rakus atau serakah. Moral value-nya don't be greedy, jangan serakah. Kemudian ada cerita Timun Mas. Timun Mas, it is about a smart and tricky girl, tentang gadis yang cerdik. Nah, untuk moral value-nya, don't be afraid to solve your problems. Jadi, jangan takut dalam menghadapi masalah atau mengatasi masalah. Seperti Timun Mas, dia tetap berani ya menghadapi giant. And the last one is Sigar Lagi and Limbat. It is a story about an honest servant, pelayan yang jujur. Moral value-nya adalah being honest brings happiness. Menjadi jujur itu akan membawa kebahagiaan.
Nah, untuk selanjutnya, Mem Wahyu memberikan contoh percakapan ya. Di situ ada gambar a giant, Keboiwo itu ya. What story is this? It is Keboiwo. Where is it from? It is from Bali. What is the story about? It is about a greedy giant. Seperti Mem Wahyu ceritakan tadi, dia tuh suka makan ya, dia sangat rakus. And what is the moral value? Don't be greedy. Oke teman-teman, untuk kali ini Mem Wahyu akhiri dulu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, thank you for your attention and see you.